Oke, selamat siang ya teman-teman. Jadi kita kali ini bakal bahas VLAN ya teman-teman. Jadi VLAN itu adalah virtual LAN ya teman-teman. Jadi si VLAN ini dia itu bisa secara gampangnya itu dia bisa ikut di satu interface fisik teman-teman. Nah, untuk di contohnya itu kita akan praktek ya untuk caranya. Jadi di sini saya akan bikin dua VLAN 10 dan 20, yang dimana VLAN 10 ini akan berada di PC ini dan VLAN 20 akan berada di PC ini teman-teman. Nah, untuk itu mungkin langsung aja ya, pertama kita bikin, dan di sini sebelum itu juga kita bakal melakukan trunking dan juga akses teman-teman. Jadi trunking itu apa sih? Trunking itu dia bisa melewatkan banyak VLAN teman-teman, secara gampangnya gitu. Terus si VLAN akses itu cuma satu ya teman-teman biasanya, dan itu pun kita untek teman-teman. Jadi tag dan untek ini biasanya dipakai ketika router ke switch, perangkat yang bisa mengenali VLAN ya teman-teman, dan itu kita tag teman-teman. Untuk end device itu biasanya kita nggak nge-tag teman-teman. Nah, ini end device ya teman-teman untuk PC ini, sedangkan ini betag ya teman-teman dari router. Mungkin kita coba dulu ya, kita nyalakan aja. Nah, di sini kan kosong ya teman-teman. Jadi VLAN saya itu nanti akan ikut nempel di gigabit Ethernet 0.0 0/0 ya teman-teman. Jadi nanti IP-nya ini kosong, tapi ketika kalian cek di sini, dia itu akan dapat IP DHCP dari VLAN 10 dan VLAN 20 nanti di sini teman-temannya. Aku cek recordnya dulu. Oke, record ya, langsung aja kita mulai. Kita bakal bikin VLAN ya. Ini keluar VLAN database. VLAN database. VLAN database. Ini ya. Nah, udah masuk ya, kita masuk ke mode VLAN. Nah, jadi di sini kita bakal kasih VLAN ID-nya dulu, VLAN ID 10. Mungkin kita kasih nama start aja ya. VLAN name start. Name start. Kok nggak bisa ya? Coba lagi, kita kembali. VLAN ID-nya 10 ya teman. Oke. Oh gini teman-teman, VLAN ID 10, name start. Nah, ini beda versi ya teman-teman. Ternyata untuk yang saya download ini dulu itu bisa langsung teman-teman VLAN ID-nya berapa, 10, baru kita kasih VLAN name. Nah, di sini langsung ya teman-teman. Berarti ini aja VLAN 20 name, sini student aja ceritanya. Nah, sekarang kita show VLAN. Nggak bisa ya. Agak lupa ya kalau komen yang ini yang terbaru. Kita bisa cek di sini aja ya teman-teman. Nah, di sini sudah muncul ya untuk VLAN 10 dan VLAN 20, yang mana VLAN 10 itu stuck ya. Sekarang kita keluar aja karena dia udah masuk ya teman-teman. Oke, kita keluar. Terus kita ke connect. Nah, di sini kita bakal pakainya gig ya kalau nggak salah. Kita cek dulu. Oke, gig 00. Nah, di sini kita kasih VLAN teman-teman. Jadi kita pilih interface-nya dulu. Misalnya berapa di sini interface-nya gigabit Ethernet 0/0 ya teman-teman. Kita kasih titik, baru kita kasih ID VLAN-nya. Nah, sekarang kita bisa ini dulu teman-teman, encapsulation alias kita tag dulu. Ini VLAN 10 ya. Kalau nggak di tag itu, kalau di Cisco yang versi ini ya teman-teman nggak bisa ngasih IP. Sekarang kita bisa kasih IP address teman-teman. Ini VLAN 10 tadi ya. Nah, sekarang kita masukin IP-nya dulu. Ini no SH. Kita keluar ya teman-teman. Kita sudah masukin IP si ini ya teman-teman. IP si VLAN 10. Sekarang kita masukin IP VLAN 20 teman-teman. Itu sudah aktif ya. Capsulation lagi. .20. Sini IP address. Kita kasih aja IP-nya 21. Address 24 ya. Masa. Sekarang kita udah punya IP address, kita sudah punya VLAN juga ya, VLAN 10 dan VLAN 20, yang dimana VLAN 10 itu stop dan VLAN 20 itu sudden atau murid ya.
sekarang kita bakal bikin DHCP nya teman-teman. VLAN 10 ya, jadi kita otomatis aja nanti di bawah. Nah, ini network 10.0 network ini 10.1. Oh, kebalik ya. Oh, network sudah. Kita default guys, default gateway-nya ya, berapa gateway-nya. Oke, ini udah. Kita lanjut bikin lagi untuk si VLAN 20. VLAN 20. Lalu sini kita network dulu. Sama ya, pakai slash ini 0 kan di atas tadi. Ya betul ya, network. Ini kita kasih slash 24 ya, seperti biasa. Nah, default gateway-nya itu 20. Oke, kita nggak perlu pakai DNS ya, karena nggak pakai server juga. Nah, sekarang kita udah punya DHCP server, kita sudah punya IP default gateway atau IP router. Nah, sekarang kita bakal coba dulu nih. Dia nggak dapat IP ya teman-teman harusnya, karena dia itu VLAN, dia nggak bisa dapat IP nih. Kita cek APIPA itu ya, error APIPA. Nggak bisa ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal melakukan trunking teman-teman. Kan kita punya dua VLAN tadi ya, VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi caranya kita itu mau mengatasi satu kabel doang tapi bisa menghasilkan banyak IP address ya teman-teman, lewat jalur satu kabel, yaitu kita pakai VLAN. Nah, sekarang untuk masukin VLAN tadi itu kan ada VLAN 10 dan VLAN 20 teman-teman. Aku cek recordnya dulu. Oke, masih ke record ya. Kita akan menggunakan namanya trunk ya teman-teman. Trunk ini untuk melewatkan banyak VLAN. Kita keluar. Terus kita pilih dulu portnya. Nah, sekarang kita pakainya yang 0.4 ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal ini ya teman-teman, kita sesuai yang ke atas, kabel menuju router. Kita bakal pilih switch port mode. Nah, di sini kita pilih modenya terang teman-teman. Sekarang dia udah pakai mode terang, dia bisa nerima banyak VLAN teman-teman. Switch port terang, kita kasih izin VLAN berapa aja, VLAN si 10 dan 20 teman-teman. No allowed VLAN, di sini pakai VLAN. Nah, udah ya teman-teman, sekarang dia sudah terang ya, kita bisa cek di sini mungkin. Atau nanti aja ya, kita sekarang keluar aja dulu. Kita akan ngasih ini teman-teman, ngasih VLAN akses ke masing-masing. Ini berapa nih? 02 ya, ini berapa? 01. Oke, kita bakal kasih ini 02. Sini kita bakal pilih dia sebagai mode akses switch port. Mode akses yang dimana akses ini dipakai untuk satu VLAN aja ya teman-teman. Switch port akses VLAN 10 ya. Aku agak lupa ya, kita cek switch port akses switch port. Tunggu, aku cek dokumentasi teman-teman, aku lupa ini kodenya. Kalau nggak salah itu switch port, nanti aku ingatin dulu ya, switch port mode akses. Nah, ini ada isinya teman-teman, aku lupa ya, aku cek dokumentasi dulu. Switch nah, dia itu perlu dikasih tahu ya teman-teman. Aku cek dokumentasi dulu, buka apa ya, karena udah lama nggak ini ya teman-teman. Oh, bener kok, switch port akses VLAN 10. Oh, sudah ya teman-teman, ini bisa. Sekarang kita ke interface ini lagi teman-teman, pas Ethernet 0/1. Di sini kita pilih dia sebagai akses juga teman-teman. Sekarang switch port akses, kita kasih VLAN 20. Nah, itu. Oh, tadi itu nggak aktif ya teman-teman, dia nggak punya katanya. Sekarang dia bikinkan. Ya, harusnya kita bikin VLAN-nya dulu sih teman-teman. Kita cek dulu ya. Harusnya ini udah dibikin otomatis.
Nah, udah ya teman-teman, seharusnya itu kita bikin dulu VLAN ID seperti di router tadi, baru VLAN namanya. Sekarang kita kembalikan ini ya biar enak. Nah sekarang dia harusnya sudah dapat DHCP teman-teman. Nah udah dapat ya VLAN IP-nya tuh 10 karena dia VLAN 10. Ini juga udah dapat harusnya. Kita cek dulu, kita ganti ke ini dulu ya teman-teman. Nah ini udah dapat juga ya teman-teman. Nah itu yang maksud saya tadi, itu satu kabel fisik itu bisa diisi oleh 2 IP address teman-teman menggunakan VLAN ini. Jadi si VLAN 10 dan VLAN 20 itu dia numpang teman-teman, numpang di interface-nya gig 0/0 teman-teman. Kalau kalian cek di sini dia nggak punya IP teman-teman, dia kosongan. Nah untuk VLAN mungkin seperti itu aja ya teman-teman. Jadi VLAN itu secara kesimpulannya itu dia itu bisa menumpang di satu interface fisik teman-teman. Jadi misalnya kalian punya satu router, terus kalian punya 2 port deh ibaratnya, satu buat gateway, satu buat ke switch, tapi switchnya ini harus managed ya teman-teman. Nah ya, jadi untuk menggunakan VLAN ini kalian perlu menggunakan switch yang tipenya managed teman-teman. Kalau nggak managed, dia itu nggak bakal bisa nge-tag ataupun trans ataupun mode akses teman-teman, karena untuk switchnya ini beda ya harganya sama switch and manage. Switch and manage ini mungkin di zaman dulu disebutnya hub teman-teman. Nah jadi seperti yang saya bilang tadi itu, untuk menggunakan VLAN ini kalian perlu router dan perlu switch yang managed, yang dimana di VLAN ini dia bisa menumpang ke satu interface fisik. Jadi kalian kalau punya satu kabel aja kayak saya tadi itu, misalnya port router kalian rusak tuh 34, kalian masih pakai bisa pakai port itu satu khusus dari satu gateway ya, satu buat ke switch. Nah di situ kalian bisa pakai VLAN aja teman-teman. Jadi dari satu port itu kalian bisa mengelola banyak IP address ya teman-teman. Jadi kalian bisa misalnya dipindah itu VLAN 10 di ruang dosen teman-teman, atau VLAN 20 di ruang belajar, terus VLAN 30, VLAN 40, nah itu terserah kalian ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya untuk video cara memahami VLAN itu, yang dimana kita membahas mode terang dan mode akses, dan juga cara bikin VLAN, dan juga cara untuk kita prakteknya ya, praktek secara realnya gimana sih. Nah mungkin itu saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.